Pemirsa, berita Banjarmasin kembali hadir menjumpai Anda bersama saya Zaldi Ariandi. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Mapolsek Matraman di Kabupaten Banjar terendam banjir 1 meter. Pemerintah mulai mendirikan dapur umum untuk korban banjir. Dokter di Kota Banjarbaru cabuli anak di bawah umur. Curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura mengakibatkan Mapolsek Matraman di Kabupaten Banjar kebanjiran. Terpantau pada Kamis sore, Mapolsek Matraman di kawasan Banua Anyar, Astambul, terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter. Kapolsek Ibtu Ari Handoyo mengatakan, banjir mulai terjadi Rabu sekitar pukul 23 WITA. Menurutnya sebelum air masuk ke ruangan, pihaknya telah memindahkan tahanan ke Mapolsek Simpang 4. Semua perabotan elektronik seperti komputer dan barang berharga lainnya juga telah diamankan di tempat lebih tinggi. Barang-barang yang ada dalam instalasi listrik semua, begitu juga, begitu air sudah mulai masuk, kami sudah mulai mengantisipasi listrik-listrik yang berkaitan dengan listrik kami matikan, Mbak. Kemudian perangkat-perangkat yang bisa kami naikkan dulu. Kemudian ada beberapa komputer yang sudah kami evakuasi, Pak. Sehingga terjaga, kemudian bisa kami gunakan untuk pelayanan. Ini Pak, sudah berapa sering Pak terjadi seperti ini Pak di Polsek ini? Untuk di Polsek ini sendiri ini tahun ini yang pertama kali. Tahun kemarin juga terjadi, namun dibandingkan sekarang sampai saat ini adalah yang tahun kemarin lebih tinggi Pak. Gitu. Ibtu Ari Handoyo menambahkan, banjir yang merendam Mapolsek Matraman adalah kiriman dari Kecamatan Pengaron. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sampah terbawa banjir menumpuk di Sungai Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Terpantau pada Kamis sore, sampah plastik dan bambu yang terbawa arus sungai menumpuk di bawah jembatan Pingaran, Astambul. Petugas Dinas PUPR Kabupaten Banjar bersama warga menyingkirkan sampah-sampah tersebut karena khawatir dapat mengakibatkan bangunan jembatan rusak. Selain itu, tumpukan sampah juga menghambat pengguna transportasi sungai. Kalau yang segi meja 1 hari kelar. 1 hari, Pak. Tapi ini kan datang terus nih. Kalau ada datang lagi. Iya. Tapi biasanya datang terus nih, Pak. Mudah-mudahan kan. Iya. Ini juga baru selesai. Setengah hari aja. Sudah ada lagi. Sudah datang lagi. Diperkirakan tumpukan sampah di sungai ini akan terus-terusan ada karena banjir masih terjadi di sejumlah kecamatan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Dinas Sosial Kalsel mulai mendirikan dapur umum untuk korban banjir. Dapur umum ini akan memasak makanan 1.500 porsi untuk dibagikan kepada korban banjir di 4 kecamatan Kabupaten Banjar. Pendirian dapur umum lapangan untuk penyiapan kebutuhan dasar, dan mulai nanti malam kebutuhan ini atau nanti sore akan kami bagikan kepada masyarakat dengan awal 1.500 paket makanan siap saji kami bagikan ke masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Simpang 4. Untuk Pengaron dan Sungai Pinang ini sudah mulai turun.
4 kecamatan yang masih kebanjiran adalah Simpang 4, Pengaron, Sungai Pinang, dan Kecamatan Telaga Bauntung. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mapolsek Matraman di Kabupaten Banjar terendam banjir 1 meter. Pemerintah mulai mendirikan dapur umum untuk korban banjir. Dokter di Kota Banjarbaru cabuli anak di bawah umur. Potensi banjir pada awal tahun 2022 masih mengancam Kota Banjarmasin. Posko pengungsian pun disiapkan. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Banjarmasin, Fahrul Raji mengatakan, status siaga darurat banjir masih berlangsung hingga Maret mendatang. Mengantisipasi banjir, pihaknya menyiapkan posko pengungsian di 5 kecamatan. Kita masih dalam status siaga, jadi status siaga darurat namanya kan? Masih. Dan ini sesuai SK Wali Kota kan sampai bulan Maret 2022 status siaga itu. Untuk posko masih? Posko masih, kita tetap posko masih. Bahkan saat ini kan kita sudah menyelesaikan nih verifikasi terkait tempat untuk pos pengungsian di 5 wilayah kecamatan. Dan akan kita rilis, kita publish data-data itu. Berapa total itu? Berapa total posko? Nah, kok ada apa lagi lah, ya nanti kan. Memang masih ada yang dipertimbangkan lagi, jadi belum final banget. Memang sudah selesai diverifikasi semua. Kapan kira-kira Pak itu selesai diverifikasi? Ya mudah-mudahan minggu ini sudah kita. Masyarakat Banjarmasin diimbau tetap tenang dan siaga dalam menghadapi ancaman banjir. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Fudael melaporkan. Skandal asusila yang dilakukan oleh seorang dokter pegawai negeri sipil PNS di Kota Banjarbaru terbongkar. Dokter berinisial R berusia 50 tahun itu mencabuli pasiennya yang masih berusia 10 tahun. Perkara ini baru mencuat setelah Pengadilan Negeri Banjarbaru menggelar sidang keduanya pada Kamis siang. Panitera Muda Pengadilan Negeri Banjarbaru, Pratama M. Rizky membenarkan sidang pertama dengan agenda dakwaan telah digelar pada Selasa lalu. Menurutnya terdakwa akan dikenai pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan hukuman minimal 5 tahun penjara. Ini udah 2 kali sidang, itu sidang yang pertamanya mungkin udah 2 hari yang lalu lah. Agenda yang ini kan, pembacaan dakwaan. Terus untuk yang pasal yang didakwakan itu pada terdakwa, pasalnya yaitu pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hari ini perkara atas nama Dr. Rolanda kami tunda karena kebetulan saksi berhalangan hadir, ditunda di hari Selasa 18 Januari tahun 2022. Sayangnya sidang kedua dengan agenda pemeriksaan saksi ini ditunda karena saksi berhalangan hadir. Sidang dijadwal ulang pada Selasa 18 Januari mendatang. Dari Kota Banjarbaru, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan.
vaksinasi booster atau dosis ketiga untuk warga umum di Kota Banjarmasin belum bisa digelar. Kepala Dinas Kesehatan Banjarmasin, Mahli Riyadi menjelaskan, vaksinasi booster warga umum belum bisa digelar karena vaksinasi warga lansia belum mencapai 60%. Menurutnya saat ini vaksinasi booster hanya boleh diberikan bagi lansia saja. Nah, bagi kabupaten kota yang belum mencapai 60% vaksin lansianya untuk vaksin 1, maka tidak diperuntukkan booster bagi masyarakat umum. Ditunda dulu untuk sementara. Karena pesannya agar memprioritaskan lansia lebih dahulu. Lalu pertanyaannya, bagaimana kalau lansia yang ingin berbooster? Boleh. Nah, jadi booster hanya bisa saat ini kita berikan di Banjarmasin ini untuk lansia yang sudah 2 kali bervaksin dan waktunya sudah 6 bulan. Mahli menambahkan pihaknya akan menggencarkan vaksinasi lansia agar lekas mencapai target, sehingga vaksinasi booster untuk warga umum bisa digelar. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Hudael melaporkan. Pemirsa masih bersama kami dalam Berita Banjarmasin. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut Berita Banjarmasin utama hari ini. Mapolsek Matraman di Kabupaten Banjar terendam banjir 1 meter. Pemerintah mulai mendirikan dapur umum untuk korban banjir. Dokter di Kota Banjarbaru cabuli anak di bawah umur. Kenapa seperti ini? Kalau saya selesai mengajar, saya sayang anak-anak. Sejumlah guru bahasa Inggris honorer kategori 2 atau K2 datang ke gedung DPRD Kota Banjarmasin pada Senin lalu. Mereka mengadu tidak bisa mengikuti seleksi guru pegawai kontrak pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap 1 dan 2. Mereka tidak bisa ikut lantaran tidak adanya formasi guru bahasa Inggris dalam seleksi tersebut. Para guru yang sudah tercatat dalam data pokok pendidikan atau Dapodik Kota Banjarmasin ini pun meminta wakil rakyat membantu mereka. Pengen diakomodir di seperti kawan-kawan kami lain, karena kami tidak bisa mengikuti P3K dari tahap pertama, kedua, sampai ketiga belum tentu kami bisa. Alasannya ya karena tidak ada formasi, karena kami jurusan bahasa Inggris tidak ada linear katanya. Sedangkan jurusan yang lain yang bukan pendidikan keguruan bisa mendaftar P3K. Seharusnya kan memang S1 aja, kami kan pendidikan, sekolah pendidikan, sarjana pendidikan. Mereka yang jurusan ekonomi, syariah, dakwah bisa mendaftar dan lulus mereka sudah. Kami yang tertinggal nih 9 orang, khusus kategori 2 ya. 3K ini kan mungkin mudah-mudahan tahap berikutnya ada. Nah, jadi mudah-mudahan tahap berikutnya ini juga nanti bisa mengakomodir yang formasi tadinya yang tidak linear tadi. Lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris itu berharap nanti ke depan bisa ada formasinya lah, kita harapkan seperti itu. Jadi karena mereka yang mereka sampaikan itu kan dari data Dapodik kan bahwa mereka adalah sebagai guru bahasa Inggris, bukan sebagai guru guru sebagai seni, keterampilan dan sebagainya, mungkin yang lain-lainnya, sehingga mengakibatkan tidak bisa ikut dalam tes untuk P3K-nya mungkin nanti. DPRD Banjarmasin akan berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD),
agar guru bahasa Inggris honorer bisa mengikuti seleksi P3K tahap ketiga. Dari Kota Banjarmasin, Lutfi Darlan dan Zuanda Adriani melaporkan. Ribuan sopir angkutan batubara di Kabupaten Tapin yang terdampak penutupan jalur hauling kilometer 101 Tatakan bakal bekerja lagi. Mendapat kabar gembira dapat bekerja lagi, para sopir bersama pekerja tongkang pun menggelar syukuran pada Kamis pagi. Salah satu sopir, Trobus Santoso, mengaku senang karena bakal bekerja kembali. Ini persiapan sebagai ucapan terima kasih kami kepada orang-orang yang berkepentingan di atas yang telah mendengarkan suara kami. Kami doa selamat di sini dengan harapan mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati orang-orang yang saat ini berunding di sana. Ada kabar Pak di bukannya kapan? Belum Pak, belum ada kabar. Cuma ini pun sudah mau berunding, sudah merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami. Jadi ada titik terang Pak, insya Allah. Ketua Asosiasi Sopir Angkutan Kartoyo menjelaskan, syukuran digelar untuk menyambut izin melintas di jalan nasional dari Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN. Nah, sekarang kita kan lagi nunggu izin, ya mudah-mudahan nanti dikeluarkan oleh BPJN, Balai Pengguna Jalan Negara kan. Nah, kami tetap mentaati dan patuh. Artinya dari awal kita di DPRD Kabupaten sudah, DPRD Provinsi sudah, sekarang udah ngajukan mungkin dari pihak Antang karena kami kan memang di bawah Antang. Tetapi kami tidak memihak Antang juga, silakan. Antara Antang dengan TCT silakan. Entah itu TCT dengan apa tanah yang berapa lebarnya itu mempermasalahkan Antang silakan. Tapi kami dengan adanya penutupan polis land dan blokade dengan TCT ini, tanahnya kan sudah tahu, tanahnya cuma secuil Pak. Tapi yang dirugikan kami secara langsung itu 4.000 orang Pak, yang mudah menggantungkan hidup di sini. Walaupun kami cuma remah-remahnya aja di sini, tapi ini udah jadi mata pencahariannya Pak ya, udah jadi mata pencaharian. Kegembiraan para sopir juga dirasakan oleh pekerja tongkang karena mereka juga bakal bekerja lagi. Kami gini, kami mewakili tongkang khusus karena PJK Purwokerto. Pak, tadi Bapak ada sedikit menyampaikan bahwa selain jalan di YouTube juga ada jalur alternatif Pak. Itu jalur alternatifnya gimana Pak? Jadi ada 3 hal yang dilakukan yang kami minta nih dengan pihak Kejaksaan. Yang pertama, urusan perut karyawan kami baik hauling maupun tungkang, yaitu crossing jalan, insya Allah dari sini menyeberang ke sana. Ini sudah mulai persiapan, hari ini kami selamatkan karena walaupun kami dari tungkang tanpa hauling jalan, kami pun tidak ada arti apa-apa. Sehingga antar hauling dengan tungkang, kami ini selalu bergandingan tangan. Kemudian Pak, ini ada sedikit melintas jalan negara apa itu Pak? Insya Allah kita crossing jalan nasional, jalan negara. Para sopir dan pekerja tongkang berharap BPJN lekas mengeluarkan izin melintas jalan nasional karena mereka sudah tidak sabar ingin bekerja. Dari Kabupaten Tapin, Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Di Desa Sidomulyo, Kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kota Baru, ada tempat usaha pembuatan kerajinan limbah kayu ulin yang begitu kreatif. Selain mengandung unsur karya seni, kerajinan berbahan limbah kayu khas Kalimantan yang biasa disebut kayu besi ini juga bernilai ekonomi cukup tinggi. Usaha kerajinan limbah kayu ulin ini dimiliki oleh Muhammad Zulfikri.
Untuk membuat kerajinan, ia dibantu oleh 3 orang pekerjanya. Di tempat inilah para pekerjanya mengolah limbah kayu ulin menjadi sebuah karya seni berupa meja, bangku, hiasan dinding, dan perabotan rumah lainnya. Meski hanya dibuat dari limbah dan berbentuk tidak beraturan, hasil kerajinan yang dibuatnya cukup unik dan menarik serta bernilai ekonomi cukup tinggi. Limbah-limbah kayu ulin yang merupakan bahan utama kerajinan ini didapat Zulfikri dari dalam tanah di sekitar area perkebunan kelapa sawit. Dulunya, lokasi tersebut merupakan bekas perkebunan pohon kayu ulin. Zulfikri mengatakan pembuatan kerajinan berbahan limbah ulin ini baru 1 tahun ditekuninya. Sementara untuk membuat kerajinan, para pekerjanya memerlukan waktu selama 1 hingga 2 pekan. Tergantung tingkat kerumitan kerajinan yang dibuat. Kerajinan ulin ini kami mulai sejak setahun yang lewat. Ya, sekitar setahun yang lewat. Karena ada beberapa orang yang bisa kami rekrut untuk membuat meja dari kayu ulin. Limbah karena potensi yang ada di kebun-kebun kelapa sawit, jadi itu kami manfaatkan untuk dibuat meja sebagai kerajinan untuk diproduksi jadi bahan yang bermanfaat dan mempunyai nilai yang tinggi. Jadi beberapa orang ini ada 3 orang yang mengerjakan bermacam-macam bentuk sehingga bisa dijadikan nilai tambah bagi kehidupan mereka. Kalau yang agak besar dan seperti contoh yang itu mungkin agak susah, tapi kalau yang mungkin sekitar 2 hari bisa 2 hari sampai 3 hari selesai satu musik yang agak kecil aja. Meski kerajinan ini hanya terbuat dari limbah kayu ulin, harganya cukup tinggi, yakni berkisar antara 2 juta rupiah hingga puluhan juta rupiah. Muhammad Lufid Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru. Mapolsek Matraman di Kabupaten Banjar terendam banjir 1 meter. Pemerintah mulai mendirikan dapur umum untuk korban banjir. Dokter di Kota Banjarbaru cabuli anak di bawah umur. Curah hujan tinggi dan meluapnya air Sungai Martapura mengakibatkan Mapolsek Matraman di Kabupaten Banjar kebanjiran. Terpantau pada Kamis sore, Mapolsek Matraman di kawasan Banua Anyar, Astambul, terendam banjir dengan ketinggian sekitar 1 meter.
Kapolsek Ibtu Ari Handoyo mengatakan, banjir mulai terjadi Rabu sekitar pukul 23 WITA. Menurutnya sebelum air masuk ke ruangan, pihaknya telah memindahkan tahanan ke Mapolsek Simpang 4. Semua perabotan elektronik seperti komputer dan barang berharga lainnya juga telah diamankan di tempat lebih tinggi. Barang-barang yang ada dalam instalasi listrik semua, begitu juga, begitu air sudah mulai masuk, kami sudah mulai mengantisipasi listrik-listrik yang berkaitan dengan listrik kami matikan, Mak. Kemudian perangkat-perangkat yang bisa kami naikkan dulu. Kemudian ada beberapa komputer yang sudah kami evakuasi, Pak. Sehingga terjaga, kemudian bisa kami gunakan untuk pelayanan. Jadi Pak, sudah berapa sering Pak terjadi seperti ini Pak di Polsek ini? Untuk di Polsek ini sendiri sudah, ini tahun ini yang pertama kali. Tahun kemarin juga terjadi, namun dibandingkan sekarang sampai saat ini adalah yang tahun kemarin lebih tinggi Pak. Gitu. Ibtu Ari Handoyo menambahkan, banjir yang merendam Mapolsek Matraman adalah kiriman dari Kecamatan Pengaron. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Sampah terbawa banjir menumpuk di Sungai Pingaran, Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar. Terpantau pada Kamis sore, sampah plastik dan bambu yang terbawa arus sungai menumpuk di bawah jembatan Pingaran, Astambul. Petugas Dinas PUPR Kabupaten Banjar bersama warga menyingkirkan sampah-sampah tersebut karena khawatir dapat mengakibatkan bangunan jembatan rusak. Selain itu, tumpukan sampah juga menghambat pengguna transportasi sungai. Yang segi meja 1 hari kelar. 1 hari, Pak. Tapi ini kan datang terus nih. Kalau ada datang lagi. Iya. Tapi biasanya datang terus nih, Pak. Mudah-mudahan kan. Iya. Ini juga baru selesai. Setengah hari aja. Sudah ada lagi. Sudah datang lagi. Diperkirakan tumpukan sampah di sungai ini akan terus-terusan ada karena banjir masih terjadi di sejumlah kecamatan. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemerintah Kabupaten Banjar bersama Dinas Sosial Kalsel mulai mendirikan dapur umum untuk korban banjir. Dapur umum ini akan memasak makanan 1.500 porsi untuk dibagikan kepada korban banjir di 4 kecamatan Kabupaten Banjar. Pendirian dapur umum lapangan untuk penyiapan kebutuhan dasar, dan mulai nanti malam kebutuhan ini atau nanti sore akan kami bagikan kepada masyarakat dengan awal 1.500 paket makanan siap saji kami bagikan ke masyarakat khususnya yang berada di Kecamatan Simpang 4. Untuk Pengaron dan Sungai Pinang ini sudah mulai turun. 4 kecamatan yang masih kebanjiran adalah Simpang 4, Pengaron, Sungai Pinang, dan Kecamatan Telaga Bauntung. Dari Kabupaten Banjar, Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Saya Zaldi Ariandi beserta redaksi mengucapkan selamat beraktivitas, sampai jumpa.